Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 kali ini. Seorang kakek usia 50 tahun dibekuk Satreskrim Polresta Balikpapan setelah diketahui melakukan tindak pidana pencurian. Sang kakek diketahui merupakan napi asimilasi yang baru bebas 2 bulan lalu. Roy Chandra, seorang kakek berusia 50 tahun kembali digiring petugas Jatanras Polresta Balikpapan setelah dibekuk oleh Satreskrim Polresta Balikpapan pada tanggal 8 September lalu di kawasan Batu Ampar, Balikpapan Utara. Tersangka diketahui telah melakukan tindak kejahatan pencurian sepeda motor. Modus operandi tersangka dengan berjalan kaki untuk mencari motor yang kuncinya masih menempel di motor. Oleh tersangka, motor langsung dibawa lari. Motor hasil curian digunakan oleh tersangka untuk berjalan-jalan. Tersangka juga diketahui merupakan narapidana yang baru saja bebas mengikuti program asimilasi 2 bulan lalu. Modus operandi tersangka ini, beliau ini mengambil motor pada motor-motor yang kuncinya masih menempel di motor. Jadi ada motor yang menempel kuncinya, ini langsung diambil motornya. Jadi dia jalan-jalanin ya? Ya, langsung diambil. Jadi orang lupa naruh kunci masih nempel, dia ambil motornya. Di kawasan mana coba? Sekitar di kawasan Jalan Soekarno-Hatta Kilo 5. Berarti diincar ya Pak ya? Ya, bukan diincar. Sambil Dia jalan deh ya? menunggu orang yang lengah. Ya. Pelaku diamankan di mana, kapan? Pelaku diamankan tanggal 3 September tahun 2020 di sekitar di rumahnya di Kilo 5 juga. Motor akan dijual atau? Motor sementara kalau pengakuan dari tersangka masih dipakainya. Pelaku residivis? Pelaku residivis baru keluar bulan 2 kemarin atas kasus yang sama. Kan kapan deh jalannya ya? Ya, Jadi ngeliatin gitu aja, nungguin atau gimana? Sambil jalan. Sambil jalan? Jalan kaki dia? Iya, jalan kaki. Motor dia dijual? Cari kerja, Pak. Enggak, Oh. dipakai jalan aja. buat apa cari jalan kemana? Cari Ya, kerja? cari kerja. Tersangka dikenakan dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Seorang asisten rumah tangga nekat melakukan penipuan. Korban penipuan tak lain merupakan majikannya sendiri. Berdalih memiliki kawan di Pegadaian, korban berhasil diperdayai hingga 27 juta rupiah. Berikut informasinya. Seorang asisten rumah tangga digiring petugas Reskrim Polresta Balikpapan pada Sabtu siang. Tersangka melakukan aksi penipuan terhadap majikannya sendiri pada 7 Juli lalu. Tersangka IS 44 tahun melakukan aksi penipuan saat sang majikan hendak menggadaikan emasnya seberat 40 gram di Pegadaian. Tersangka berdalih memiliki orang dalam dan sang majikan percayakan barang berharga emasnya ke tersangka. Modus operandi tersangka terbongkar lantaran korban curiga saat akan menebus barang gadaiannya pada 10 September lalu dan ditemukan emas korban sudah berganti emas imitasi. Sementara emas asli telah dijual tersangka seharga 24 juta rupiah dan digunakan untuk berfoya-foya dengan membeli iPad dan handphone. Polisi juga mengamankan uang 10 juta sisa penjualan emas dari tangan tersangka. Yang bersangkutan mengatur sedemikian rupa, ya. Kemudian korban ini dibujuk, ya, untuk diantar di Pegadaian, bahwasanya si tersangka ini mengenal orang dalam sehingga si korban tidak perlu ke Pegadaian. Namun dari barang bukti yang ditebus tadi, ini sementara hasil penyelidikan kalau ini adalah barang imitasi. Kerugiannya sekitar 24 juta rupiah. Tersangka sendiri bekerja sebagai apa?
asisten rumah tangga. Asisten tersangka di tempat korban. Iya. Yang ditipu ini korban majikan ya, Mbak? Yang ditipu majikannya. Ya, Ibu itu apa, Bu? Perlu uang kah atau apa? Gak apa-apa Bu, butuh uang gak Bu waktu itu Bu? Perlu uang, Bu, ya? Untuk itu, Bu, ya? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal penipuan dengan ancaman di atas 4 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Dua pelaku pengedar sabu di Kota Balikpapan dibongkar Satres Narkoba Polresta Balikpapan pada Selasa 8 September 2020. 559 gram sabu kemasan kopi saset gagal beredar. Berikut informasinya. Inilah dua pelaku jaringan pengedar narkoba di Kota Balikpapan, DS 24 tahun dan NA 24 tahun digiring petugas kepolisian Reskoba Polresta Balikpapan. Terbongkarnya jaringan pengedar sabu ini bermula dari diamankannya pelaku pertama, yakni DS yang dibekuk di pinggir jalan di kawasan Jalan MT Haryono Gang PLN pada Selasa siang. Dari tangan DS, polisi menemukan barang bukti 1 paket sabu yang dikemas dalam bungkus kopi saset seberat 11,1 gram. Kepolisian langsung bergerak cepat. Selang beberapa jam dari hasil pengembangan, kepolisian kembali membekuk pelaku kedua yakni NA di lokasi yang sama di sebuah kamar kos. Dari tangan NA, kepolisian menemukan barang bukti 20 paket sabu seberat 548 gram yang juga dikemas dalam kemasan kopi saset. Kepolisian terus melakukan pengembangan kedua jaringan pengedar sabu di kawasan Balikpapan Utara tersebut. Didapati lokasi ketiga di Perumahan Pelangi Residen Batu Ampar, Balikpapan Utara. Kepolisian menemukan 2 mesin pres kemasan kopi untuk membungkus sabu, 2 timbangan digital, dan ratusan bungkus kopi yang rencananya akan digunakan untuk mengemas sabu. KP yang pertama di Jalan MT Haryono, di tepatnya di Gang PLN. Kemudian pada saat tim dari Reskoba Polresta Balikpapan melakukan penangkapan, kemudian dari hasil interogasi terhadap tersangka pertama ini menginformasikan bahwa dia tinggal di kos di sekitar TKP pertama di Jalan MT Haryono Gang PLN. Kemudian tim datangi TKP kedua dan menemukan 1 orang tersangka lainnya, kemudian diamankan. Adapun tersangka yang pertama berinisial DS, kemudian tersangka kedua berinisial NA. Dari tersangka pertama ini yang diamankan pertama ditemukan 1 paket sabu dengan berat sekitar 9 gram. Kemudian untuk TKP kedua dengan TSK NA diamankan paket sabu seberat 538 gram. Kemudian Barusan aja. Barusan berapa? Setahun, 2 tahun? Ya barusan aja. Iya, berapa bulan? Berapa tahun? Gimana? Diupah berapa, Mas, sampean? 1 bulan apa? Diupah berapa, Mas? Apa? Diupah berapa? Ya 1 juta. Ngambil barang dari mana, Mas? Apa? Ngambil barang dari mana? Kedua tersangka ini harus mendekam di sel jeruji. Keduanya disangkakan pasal 114 ayat 1, pasal 112 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Laka lantas maut kembali terjadi. Kali ini di Jalan Marta Dinata, Kelurahan Mekarsari, Balikpapan Tengah. Penumpang motor tewas dengan luka di kepala. Satlantas Polresta Balikpapan melakukan olah TKP di kawasan laka lantas maut yang menewaskan satu penumpang motor pada Kamis malam. Dari hasil olah TKP, pengendara motor yang dikemudikan AH 16 tahun yang berboncengan dengan AP 14 tahun melintas di Jalan RE Marta Dinata menuju Puskip tanpa menggunakan helm. Setibanya di tikungan, pengendara motor yang melaju dengan kencang tiba-tiba kehilangan keseimbangan yang membuat motor keluar dari jalurnya dan terjatuh. Tak berselang lama, dari arah berlawanan melintas minibus. Motor yang dikemudikan AH pun berbenturan dengan minibus yang dikemudikan Faisal. AH yang terlepas dari kendaraan selamat, sementara AP yang mengalami luka di kepala sempat dievakuasi ke RSKD. Namun naas nyawa AP tak terselamatkan. Kecelakaan Marta Dinata ini telah jadi kecelakaan antara sepeda motor atau R2 dengan terlibat juga kendaraan R4 ya, Grand Livina ini di belakang ini warna putih. Di mana pada kejadian tersebut pada pukul 18.00 WITA sebelum maghrib ya. Jadi kendaraan sepeda motor ini dari arah kecamatan ya, dari arah kecamatan mengarah ke Puskip ya, ke arah Puskip mengendarai cukup laju sehingga pada saat tikungan ini terjadi oleng dan terjatuh. Jadi terjatuh duluan, namun si pengemudi ini terpisah dengan kendaraannya. Jadi si pengemudinya sempat terjatuh duluan, namun penumpangnya dia seperti seolah-olah lengket dengan kendaraannya, dia terseret. Pada saat jatuh terseret ke lajur arah berlawanan sehingga membentur kendaraan roda 4 Grand Livina ini. Pada saat kejadian si pengemudi sendiri mengalami luka ringan, namun yang dibonceng ini si AP ya 14 tahun, yang pengemudinya 16 tahun. Itu sempat dilarikan ke rumah sakit si yang dibonceng, namun pada saat pukul 20.00 dari pihak rumah sakit menyatakan meninggal dunia. Waktu pas abang kejadian itu bang? Ya ini itu saya lihat ada motor 3 dari atas. Seperti kalau kondisinya saya lihat ban yang lihat balapan. Oh gitu. Jadi posisinya itu pas di tikungan ini, pas mereka posisinya bertiga berjajar. Cuma yang korban ini paling kanan. Tapi dia sudah lewat jalur Marka ya Pak? Marka. Oh. Karena dilihatnya saya datang dari atas, jadi dia kaget mencoba untuk masuk ke jalurnya lagi. Tapi ban belakangnya sudah enggak siap kan belakangnya. Jadi dia terjatuh duluan. Jatuh, lemparlah mereka. Nah kebetulan yang jatuhan itu tidak ada yang pakai helm satupun. Itu bergoncengan Pak? Motor bergoncengan. Cowok cewek? Cowok dua-duanya. Cowok. Bapak Faisal ya? Usia 37. Saat ini pengemudi mobil dan pengendara motor yang selamat tengah diamankan ke Mako Satlantas Polresta Balikpapan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Penegakan peraturan Wali Kota Samarinda nomor 43 tahun 2020 tentang wajib memakai masker dan sanksinya. Wali Kota Samarinda Syahri Jaang mengatakan menerapkan sanksi keras bagi para ASN atau aparatur sipil negara yang melanggar. Jika sampai 2 kali melanggar akan direndam di Sungai Mahakam.
Menekan penyebaran virus corona yang semakin masif, Wali Kota memberlakukan sanksi tegas kepada warga, terlebih kepada ASN atau aparatur sipil negara yang mestinya menjadi panutan. Bagi ASN yang melanggar 2 kali, Wali Kota mengatakan diminta dikenakan sanksi rendam di Sungai Mahakam. Itu sudah kami buatkan komitmen. Pada saat sosialisasi 43, saya pimpin, dihadiri camat, lurah, dan OPD terkait, bahwa lingkungan pemerintah kota, ASN itu harus memberikan suatu contoh yang paling utama. ASN di lingkungan pemerintah kota Samarinda itu hampir 11.000. Nah, plus lagi tenaga kontrak, PTTH, PTTB, tambah guru. Mungkin ada hampir 17.000. Belum keluarganya. Ya, itu cukup banyak. Jadi kalau ASN di lingkungan pemerintah kota ada yang melanggar, pertama saya minta di push up. Melanggar lagi kedua saya minta direndam di sungai, karena di poskonya di Kodim. Selain itu kita periksa. Inspektorat periksa, itu adalah kondite. Menegakkan Perwali nomor 43 tahun 2020, Satpol PP dibantu Polri dan TNI juga sudah mulai melakukan razia di tempat-tempat umum. Wali Kota mengingatkan warga agar selalu memakai masker saat berada di luar rumah, termasuk juga para pendukung kandidat calon wali kota peserta pilkada. Wali Kota mengatakan sudah berkoordinasi dengan Bawaslu untuk bersikap tegas terhadap para calon peserta pilkada dan pendukungnya. Bagi yang tidak mematuhi protokol kesehatan dalam kegiatan pertemuan dikenakan sanksi. Ya, nanti dari Bawaslu juga ada. Nanti dari kita, Sekda, saya juga hadir. Seluruh ketua tim sukses dan partai-partai pengusung harus ngikutin gitu. Ya, jangan jauhkan bala, jangan sampai ada klaster pilkada. Ini saya dapat informasi ada 2 calon kepala daerah yang positif. Saya dikirimkan video. Ya, di Kaltimnya ada 2. Karena sebelum tes kesehatan tuh yang paling awal tes COVID. Ya. Berbarengan dengan penerapan Perwali tentang kewajiban memakai masker, Polri dan TNI juga melakukan aksi membagi-bagi masker kepada masyarakat. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Sejumlah lapak ikan di pasar Balikpapan Permai tutup karena merugi akibat pengunjung pasar yang sepi. Sejumlah lapak pasar ikan di pasar Balikpapan Permai tampak kosong dan kusam lantaran ditinggal pedagang dikarenakan merugi selama COVID-19 melanda dan saat ini memilih menjadi tukang parkir. Pedagang ikan di pasar Balikpapan Permai ini mengeluh lantaran sepinya pembeli yang datang untuk berbelanja ikan. Hal ini terjadi sejak COVID-19 melanda kota Balikpapan dan berdampak pada pendapatan pedagang. Dalam seharinya hanya bisa meraup untung sekitar Rp500.000, berbeda saat sebelum COVID-19 bisa menghasilkan jutaan rupiah dalam satu harinya. Saat ini hanya beberapa pedagang ikan yang bertahan, meskipun terkadang merugi lantaran ikan tidak laku. Pembeli banyak yang takut orang turun-turun ke pasar kan, jadi pembeli ya berkurang. Jadi sehari berapa bisa dapat uang? Ya dulunya itu sekarang omset sekarang ibaratkan dulunya 100%, sekarang menjadi 30%.
Jadi ini ikan banyak, pembeli yang kurang ya? Iya, ikannya banyak. Kalau ikan banyak, cuma pembelinya. Jadinya pedagang ya ambil seadanya aja ya. Kalau dulu biasa berapa Om? Kalau dulu bisa kita habiskan kalau 3 macam ya sekitar 1 pikul lah. Ya, sekarang ini 1 macam paling 15 kilo. Itu pun kalau bisa habis 15 kilo. Itu sejak COVID ini ya? Iya, sejak COVID. Soalnya kan bagaimana kalau masuk barang rugi terus. Ini dia pergi cari kerja lain. Jadi sekarang jadi tukang parkir dia. Jadi tukang parkir sekarang Mas? Ya, jadi tukang parkir sekarang. Karena rugi terus jualan ya? Kalau masuk kan bukan istilahnya bagaimana? Kalau masuk kan rusak, bayar utang terus. Itu aja banyak utangnya. Itu akibat ini sepi pembeli ya? Makanya diangkat lah. Mana kalau orang bertahan rugi terus. Om sendiri gimana? Kalau Om sendiri gimana? Kalau Om sendiri gimana? Ya ada aja, bertahan aja kita. Para pedagang berharap agar COVID-19 di Balikpapan bisa segera berakhir sehingga penjualan ikan dan pengunjung pasar tetap ramai serta perekonomian kembali tumbuh. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Polda Kaltim beserta jajaran membagikan masker kepada pedagang pasar Balikpapan Permai. Sebanyak 58.500 masker dibagikan pada warga. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur pada Kamis pagi membagikan masker di kawasan Pasar Balikpapan Permai. Pembagian masker dilakukan kepada para pedagang pasar, sopir angkot, dan warga sekitar pasar. Sebanyak 58.500 masker dibagikan kepada masyarakat. Kapolda Kaltim beserta Wali Kota Balikpapan mengingatkan agar terus menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Dengan pembagian masker yang dilakukan oleh Polda Kaltim untuk mendorong masyarakat betul-betul melakukan disiplin protokol kesehatan, selain razia masker yang dilakukan di mana saat ini Balikpapan menghadapi COVID-19 yang sangat masif. Mabes Polri dan seluruh jajaran Polda, termasuk kita di Kaltim ini, melaksanakan pembagian masker secara serentak, kemudian sekaligus kita mengkampanyekan untuk menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Nah itu, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Dalam rangka apa? Kemarin hasil evaluasi pada saat pendaftaran calon bupati, calon wali kota, itu didapatkan data bahwa ada lebih dari 50 calon bupati yang positif terkonfirmasi COVID-19. Kemudian dalam acara-acaranya itu banyak sekali terjadi kerumunan yang akhirnya dikhawatirkan bisa menimbulkan klaster baru. Terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia, terutama di Kalimantan Timur, Bapak Kapolda yang melaksanakan ini kan serentak seluruh Indonesia dan sangat penting karena dalam ini kan masih kita operasi masker. Jadi dengan pembagian masker ini mendorong masyarakat betul-betul disiplin menggunakan masker, bagian dari protokol kesehatan karena ini kita menghadapi COVID-19 yang sangat masif. Sementara itu, warga mengapresiasi pembagian masker yang dilakukan oleh Polda Kaltim dan jajaran untuk guna mencegah penyebaran COVID-19 di Balikpapan. Kalau tanggapan saya sih kan semakin hari itu ya semakin kadang-kadang semakin naik, kadang-kadang semakin turun. Tapi kan ini diadakan yang jam-jam malam gitu kan juga bisa mengurangi. Ya semoga seterusnya bisa mengurangi sih. Dengan adanya pembagian masker ini bisa mengurangi juga ya? Insya Allah bisa. Warga Balikpapan berharap dengan adanya pembagian masker yang dilakukan oleh Polda Kaltim dan jajaran, COVID-19 bisa berakhir. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
Demikian redaksi 33 kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Untuk bisa mencegah penularan COVID-19, terapkan physical distancing, selalu menjaga kebersihan tangan dan gunakan masker yang tepat. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri dan sampai jumpa.